Anime psychological, sebuah genre anime yang bisa ninggalin kesan mendalam buat para penontonnya. Sekalipun anime tersebut udah berakhir, karena permainan pikirannya yang ngacauin hati sama jiwa, anime dengan genre ini tetap bikin para penontonnya kepikiran. Genre psychological tuh kagak bisa dipisahin dari yang namanya thriller, karena tiap cerita yang mempengaruhi hati, pikiran, sama jiwa pasti disertain juga sama cerita yang bisa bikin tegang. Halo, gue Andres, mengenai anime Hari Tayang Pintu Mundur 5 anime psychological thriller paling epic bagian pertama. Kalau misalnya suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain, supaya makin banyak yang tahu soal channel Disc Anime, dan makin banyak juga yang dapat informasi menarik seputar dunia anime lainnya. Terus kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 5, Mahou Shoujo Side, tayang perdana Spring 2018. 私は毎日死ぬことばかり考えている。ああ、なんか毎日同じことやってっとちょっと飽きるな。 Magical Girl tuh kagak selalu tentang hal-hal yang lucu ataupun ceria, tapi ada juga anime bertema Magical Girl yang punya cerita kelam dan sadis banget. Salah satunya anime Mahou Shoujo Side ini. Di tiap episode lu bakal kasih lihat pembulian-pembulian ekstrim dan pertarungan-pertarungan sadis yang dialamin heroin di anime, sampai bisa bikin orang yang nontonnya gak nyaman banget dan ngerasa simpati ke para karakter yang ada di dalam anime ini. 誰に物言ってんだよガスが。やめてくださいだろうが。さあ、いつまで息が続くかな。神様、どうして私だけに。 Jadi ceritanya gini, ada seorang cewek SMP yang selalu jadi korban bulian di sekolahnya. Gak cuma di sekolahnya itu, tapi Doi juga sering disiksa di rumahnya sendiri. Capek dan depresi karena kejadian itu, Doi nyari pelampiasan dengan surfing di internet dan nemu sebuah website misterius bernama Mahou Shoujo Side. Udah gitu, Doi masuk ke sebuah dunia Mahou Shoujo Apocalypse dan ngelakuin battle royale sampai mati dengan Mahou Shoujo yang lain. てめえの体がどうなろうと知ったこっちゃねえよ。 Nomor 4, Shinsekai Yori, tayang perdana Fall 2012. ビリー、何やってんの？私の他にもまだ何人もいたよ。それは Gimana jadinya kalau seluruh manusia dapat kekuatan psikokinesis? Mungkin udah banyak anime-anime lain yang ngangkat tema ini, tapi di Shinsekai Yori lu bakal diajak menerawang lebih jauh 1000 tahun ke depan, dimana kekuatan psikokinesis punya dampak buat kebudayaan lah, psikologi seseorang lah, sampai ekosistem lingkungan umat manusia. Anime 25 episode ini terbilang punya cerita yang cukup kompleks, tapi ini anime tuh punya kelebihan di penyampaian ceritanya yang jelas banget. Jadi meskipun kompleks, anime ini gampang dimengerti dan seru banget buat diikutin. 今から500年ほど前の話、山の中で薬草を取っていた少年がいた。夢中になって探しているうちに、八丁締めのしめ縄の前にやってきた。アッキは自分に村まで案内させようとしている。このままアッキを連れて村に戻れば、村は全滅してしまう。どうすればいいのだろう。 Anime ini sendiri nyeritain tentang masa depan kelam dan penuh misteri. Contohnya bocah-bocah yang tiba-tiba hilang, ritual-ritual terlarang, teror para iblis jahat, dan lain sebagainya. Shinsekai Yori berfokus ke 5 orang ABG yang berpetualang di dunia tersebut untuk ngelindungin teman, keluarga, dan orang yang mereka sayang dari sebuah kehancuran. さっきの父親という立場ではそんな意見。私もう子供を亡くすのは嫌よ。声が大きいよ。だってさっきは不条猫を見たって言ったのよ。気のせいかもしれない。もし本当だったらどうするのよ。 Nomor 3, Ergo Proxy, tayang perdana Winter 2006. Yap,
Ini dia sebuah anime yang ngewajibin banget lu selalu fokus pas nontonnya. Karena kalau aja meleng dikit, lu bakal kelabakan gara-gara ketinggalan ceritanya sampai kagak ngerti. Episode anime totalnya lumayan banyak. Terus ceritanya juga langsung selesai. Jadi lu kagak perlu khawatir nunggu season-seasonan. Jujur, anime Ergo Proxy itu salah satu anime yang paling berkesan buat gua. Meskipun gua harus nonton 2 kali baru ngerti ceritanya. Bercerita tentang orang-orang di masa depan yang bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Karena datar yang kini mereka tinggali udah gak bisa ditanam apa-apa lagi, akhirnya manusia-manusia yang bertahan bikin sebuah kubah yang bisa nampung mereka. Dan suatu ketika muncullah makhluk bernama Proxy yang bakal ngerubah segalanya. Nomor 2, Kiseiju Seino Kakuritsu, yang pernah Fall 2014. Mulai dari gore, psikologika sampai thrillernya, nih anime tuh keren banget. Terus dari segi cerita, gaya visual sampai desain karakternya, Kiseiju punya sesuatu yang bikin anime ini beda daripada yang lain. Akibat kesuksesan besar anime ini, studio produksinya pun sampai keangkat lagi, yang tadinya sempat padam gara-gara anime bikinannya kurang dapet respon yang bagus. Kelebihan dan kekuatan anime ada di pengembangan ceritanya yang kagak pernah bikin bosen. 新一が殺されたら私も死ぬことになるからな。来たぞ。そんな嘘だろ。いくらなんでもあれは。お前に仲間がいたなんて。頭の部分だけが本体だ。神経を支配して全身を操るわけだが、本体自らが翼などに変身したため、注意力が散漫になり、視覚を作った。 Ceritanya berfokus ke seorang cowok SMA yang punya alien parasit di tangan kanannya. Semenjak Doi dapat parasit itu, kehidupan cowok sepenuhnya berubah jadi mengerikan. Doi harus ngelawan parasit jahat lain lah, sampai harus mati-matian ngelindungin orang yang Doi sayang. Alih-alih berkutat hanya di sekitar invasi alien doang, cerita anime itu punya unsur filosofi yang dalam banget. Nomor 1, Boku Dakegai Namachi, yang pernah Winter 2016. Ya, Saturday, 資格するぞ。あれ、誰だっけ？ランドセル。昭和63年。 Inilah anime yang paling bikin perasaan gue campur aduk. Terus ceritanya juga selalu bikin yang nonton nebak-nebak mulu pelaku sebenarnya siapa. Mulai dari tingkat kebahagiaan, kesedihan sampai ketegangannya, anime ini layak banget ada di posisi pertama sebagai anime psychological thriller paling epic di bagian pertama ini. Biarpun ceritanya terkesan cepat banget, tapi si pembuat anime berhasil memapatkan manga 40 chapter lebih jadi sebuah anime 12 episode yang singkat, padat, jelas, dan pastinya seru banget buat diikutin. 君が敵だとね。嘘だ。 時間を見計らって美里に下剤の入ったドリンクを飲ませ白鳥の弁当を注文しておいた。嘘だ。嘘だ。全てのピースが計画通りうまくはまった。 Boku Dakegai Naimachi nyeritain tentang seorang cowok lajang yang berusaha nyelamatin hidup dirinya dan hidup orang-orang yang Doi sayang dengan berpetualang kembali ke masa lalu buat ngelakuin paradoks waktu yang bakal ngerubah seluruh hidupnya yang kacau jadi lebih baik. Pertaruhan nyawa, mental yang diuji, sampai keringat yang terus bercucuran, segalanya Doi lakuin demi nyelamatin semuanya dari malapetaka. やばい。冷てえ。やばい。やばい。 Oke, segitu aja untuk hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari Sik Anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh yang ngeliat, semoga lo enjoy, bisa nambah pengetahuan seperti ini manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.
う